Rabiul Alim dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan penanggulangan penyakit menular seksual. Mari kita simak video berikut ini. Memahami dampak penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Hampir seluruh PMS dapat diobati. Beberapa penyakit menular seksual diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, Chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala. 75% dari perempuan dan 25% dari pria yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Yang kedua, Gonore. Gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang sering dilaporkan. 40% penderita akan mengalami penyakit radang panggul jika tidak diobati, dan hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Yang ketiga, hepatitis B. Vaksin pencegahan penyakit ini sudah ada, tapi sekali terkena, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dapat menyebabkan kanker hati. Yang keempat, herpes. Terasa nyeri dan dapat hilang timbul. Dapat diobati untuk mengurangi gejala. Yang kelima, HIV atau AIDS. Dikenal pertama kali pada tahun 1984. AIDS adalah penyebab kematian ke-6 pada laki-laki dan perempuan muda. Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal dunia. Yang keenam, human papilloma virus atau kutil kelamin. PMS yang paling sering. 33% dari perempuan memiliki virus ini yang dapat menyebabkan kanker serviks dan penis serta nyeri pada kelamin. Ketujuh, sifilis. Jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Kedelapan, trichomoniasis. Dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur. Dampak dan akibat penyakit menular seksual. Dampak psikologis yang seringkali terlupakan ketika terkena penyakit menular seksual adalah akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut tidak jelas, insomnia atau sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa, halusinasi, sulit mempertahankan hubungan atau komunikasi dengan sesama. Seorang remaja akan semakin nekat atau membangkang dan tidak patuh lagi pada orang tua. Terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya, melemahkan perekonomian, produktivitas menurun, serta kondisi fisik dan mental yang menurun. Penanggulangan penyakit menular seksual. Yang pertama, penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit menular seksual sebagai berikut. 1. Bersikap setia dengan pasangan. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril. Ketika kita butuh untuk disuntik, menerima donor darah. Ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. 2. Penanggulangan penyakit menular seksual terhadap keluarga. Beberapa hal yang dapat dilakukan di keluarga sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan non-seksual. Dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah, sehingga darah akan terbebas dari HIV atau AIDS. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS, dan PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Penanggulangan PMS terhadap masyarakat. Yang pertama, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Yang kedua, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual.
Keempat, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Kelima, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Keenam, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Ketujuh, memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Adapun hal-hal yang bisa menghambat proses pencegahan penyakit menular seksual antara lain adalah sebagai berikut. Banyaknya masyarakat yang belum terlalu yakin akan pengetahuan mengenai PMS. Mereka masih menganggap bahwa PMS adalah penyakit biasa yang tidak beresiko. Banyak profesi-profesi yang melibatkan hal-hal yang bersifat vulgar, dan profesi tersebut tidak bisa dibabat habis, bahkan makin bertambah dari waktu ke waktu. Masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan program tersebut karena kurangnya pengetahuan dan terbatasnya pendidikan. Banyak orang-orang yang masih menyepelekan masalah penyakit menular seksual. Banyak orang yang masih berpikiran bahwa penyakit menular seksual bisa disembuhkan, sehingga mereka masih menganggap PMS bukanlah masalah yang sangat penting. Banyak orang-orang yang baru sadar akan kesalahannya ketika mereka berbuat salah atau dengan kata lain menyesal kemudian dan tidak ada gunanya. Kurang adanya motivasi yang kuat dari beberapa kelompok masyarakat untuk mencegahnya. Sesungguhnya pencegahan penyakit menular seksual merupakan langkah yang tepat bila seseorang ingin hidupnya Hello smart student, welcome to my channel Brilian Indra Suara. Bagi kalian yang sudah menonton video saya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Materi untuk pagi hari ini adalah PMS dan upaya pencegahannya. Apa yang dimaksud dengan PMS? PMS merupakan singkatan dari penyakit menular seksual. Penyakit yang tergolong PMS yaitu 1. HIV/AIDS, yang kedua yaitu gonore, ketiga sifilis, keempat herpes simplex genitalis, kemudian yang kelima keputihan, dan yang keenam yaitu epididymitis. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini
biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit ini pada seorang laki-laki adalah sebagai berikut. Rasa sakit dan keluar nanah saat kencing. Sedangkan pada seorang perempuan, gejalanya adalah keputihan berwarna kuning hijau. Penyakit ini juga menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Sifilis. Penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala pada penyakit sifilis adalah luka di daerah sekitar kelamin. Penderita ini juga dapat mengalami kerusakan di bagian organ tubuh lainnya dan menimbulkan kerusakan. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah virus herpes simplex tipe 2. Penyakit herpes simplex genitalis ini menyerang kulit di sekitar kelamin, anus, dan vagina. Gejala yang dirasakan penderita penyakit ini adalah gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. Apabila sudah terdapat gejala tersebut, kemudian akan melepuh, pecah, dan menimbulkan luka. Keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur. Jamur yang menyebabkan keputihan adalah jamur Candida albicans. Penyakit keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan. Ciri-ciri penyakit ini adalah timbulnya cairan putih kekuningan yang terdapat pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan karena kurang dijaganya kebersihan pada bagian vagina. Epididymitis. Penyakit epididymitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Biasanya penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak di salah satu testis. Penyakit ini salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Berikut akan saya jelaskan upaya pencegahan PMS atau penyakit menular seksual. Apa saja upayanya? Mari kita simak. Upaya yang pertama adalah mengganti celana dalam kita dengan berbahan katun. Tujuannya adalah supaya dapat menyerap keringat sehingga kelembaban yang ada di area genital kita dapat terjaga. Kemudian yang kedua adalah membilas bersih organ reproduksi. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Langkah yang ketiga yaitu mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Berikutnya yang keempat, mengganti pembalut minimal 2-3 jam sekali. Bagi kaum perempuan yang sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi.
Kemudian yang kelima, hindari penggunaan sabun pembersih. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik, sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian, yang terakhir adalah rajin berolahraga, serta banyaklah mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Itu tadi upaya pencegahan PMS serta ulasan mengenai PMS. Selanjutnya, token soal yang harus kalian masukkan ke link tugas adalah NJ51RD. Sekian penjelasan materi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.